Halo Sobat Balai semuanya, salam sehat, salam semangat, salam jadi jagoan digital. Apa kabarnya hari ini? Ini hari apa ya? Hari ini pokoknya tetap semangat ya Sobat Balai semuanya. Kami hadir lagi nih dari BPSDMP Kominfo Yogyakarta. Sama saya Vika. Kita akan nemenin aktivitasnya Sobat Balai semuanya yang lagi ngapa-ngapain aja, yang masih kerja, yang masih sekolah. Oh, bukan sekolah ya, mungkin masih ngerjain tugas ya. Yang masih masak, yang masih rebahan-rebahan aja, atau yang baru update status nih, atau yang baru buka-buka IG, kepo-kepo gebetannya nih. Kita akan temenin Sobat Balai semuanya di hari ini dengan obrolan yang lebih berfaedah lah ya, agak berfaedah ya hari ini ya. Kalau dibandingkan yang mungkin yang receh-receh gitu, hari ini kita akan ngobrol yang agak berfaedah. Namanya kita akan menggelar acara Be Smart ya. B-nya itu adalah BPSDMP, terus Smart-nya itu ya topiknya yang akan kita angkat hari ini akan menjadi topik yang sangat menarik untuk Sobat Balai semuanya, yang sangat smart karena di sini akan ada banyak sekali informasi yang akan kita bagikan gitu ya Sobat Balai semuanya. Terus hari ini saya nggak akan sendiri karena kita akan mengundang bintang tamu nih, guest star kita pada hari ini. Jadi kalau biasanya satu, kita langsung undang dua. Jadi kemarin kita juga undang dua ya Sobat Balai semuanya ya, yang minggu kemarin. Hari ini kita undang dua lagi. Nggak tahu ini kenapa BPSDMP suka sekali ya ngundangnya langsung rombongan ya, nggak satu-satu. Tapi saya seneng sih, soalnya bisa cepet selesai gitu. Oke, nggak usah lama-lama nih Sobat Balai. Kita akan kenalan dulu. Yang pertama kita punya kakak atau mas saya panggilnya? Om. Oke. Om Herda. Oke, mungkin perkenalan singkat dulu nih sama Sobat Balai, disapa dulu dong. Halo Sobat Balai, kenalin nama saya Herda, saya web programmer atau web developer juga bisa boleh. Oke, selanjutnya Mas Taufik lagi ya. saya lagi Iya. Semuanya ya. Iya, ya, kayaknya gitu baru kemarin ya baru Mas kemarin ya. ini isi lagi. Iya, Jangan belum bosan ada. ya Sobat Balai gitu kan. Belum ada 2 minggu kayaknya ya. Belum ada Pak, baru seminggu kemarin ya. Ketagihan atau gimana Mas? Ketagihan Kok- duduk iya. di kursinya Sobat BPSDM ini bikin ketagihan Oh memang gitu gitu. ya, enak ya Enak soalnya. banget. Datang ke Bismart, ikuti Bismart ya, bikin ketagihan. Tapi jangan sering-sering ya Mas ya. Iya. Saya agak merasa terancam gitu posisi saya sebagai host. Ya gitu ya Pak. Oke. Kalau kemarin Mas Taufik ini sebagai apa Mas kemarin kita ngobrolnya? Desainer grafis. Desain grafis. Terus hari ini kita ngobrolin sebagai apa nih? Animator. Oke, sebagai animator Intermediate ya. Animator. Baik Sobat Balai, mungkin selama 8 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol nih sama kakak-kakak, om-om kita ini yang keren-keren ya. Jadi pokoknya tetap pantau terus, tetap stay tune terus di sini, nggak usah kemana-mana. Karena kita akan banyak ngobrol-ngobrol nih sama Mas Om Herda, Mas Herda sama Mas Taufik ya. Nah tadi Mas Herda sama Mas Taufik ini sudah memperkenalkan dirinya. Kalau Mas Herda ini lebih spesifik ke web developer ya. Kalau Mas Taufik ini lebih ke, kita sekarang ngobrolnya ke animator ya, ke animatornya. Karena generalis sih Mbak ya, jadi bisa masuk ke semua lini. Oke, saya soalnya dari kemarin itu Mas Taufik itu menyebutkan kata generalis sebenarnya. Nanti kita bahas ya generalis itu tuh sebenarnya apa sih sebenarnya. Oke, kalau Sobat Balai nih ya, yang terutama untuk peserta VSGAS KKNI pastinya udah udah familiar banget ya sama kakak-kakak ini, Kak Herda, Kak atau Mas sih, aduh saya bingung. Oke, sama Mas Herda, sama Mas Taufik ini karena dua orang beliau ini ya, kakak kita ini, mas-mas kita ini adalah salah satu instruktur juga di programnya VSGAS KKNI dari Kominfo yang offline ya. Kalau Mas Herda ini saat ini sedang mengajar di VSGAS KKNI-nya yang ada di Kota Solo. Begitu juga dengan yang Mas Taufik ya. Oke, jadi untuk Sobat Balai, peserta VSGAS KKNI Kota Solo mungkin sudah sangat kenal sekali ya dengan idola yang ada di kelas junior graphic sama web developer ya. Kita kenalan lebih lanjut yuk. Coba sekarang Mas Herda nih, gimana kabarnya Mas Herda sore hari ini? Deg-degan ya. Kenapa deg-degan dari tadi loh deg-degan? Lapar. Oke.
Normal ya kalau deg-degan itu ya. Udah sore ya, Heeh. ngajar langsung. Oke. Studio. Ngomongnya biasa aja sih. Studio. Jauh lagi jaraknya ya. Iya, jalannya jauh ya. Oke, kita perkenalan dulu dong Mas. Sehari-harinya apa namanya, kerja di mana, alamatnya di mana, hobinya apa, medsosnya apa aja, IG-nya. Coba Oke, disapa dulu. Selamat sore Sobat Balai. Kalau saya sehari-harinya itu kerjanya sebenarnya ngetik sih, ya. Karena coding itu isinya cuma ngetik ketemu teks warna-warni. Terus kalau kerjanya sehari-harinya itu di Amikom. Dulu di Amikom itu ada yang namanya Buma, badan samping Amikom. Lebih tepatnya di Git Solution. Kalau di Git Solution sendiri posisinya itu saya sebagai terakhir itu jadi full stack developer. Ya, full stack developer. Jadi kalau full stack developer itu programmer yang bisa ngoding back end dan front end. Nah, kalau front end sendiri itu ngoding tampilan halaman depan atau halaman yang dilihat oleh pengguna. Kalau back end itu bagian proses di belakang layarnya. Nah, kalau bisa dua-duanya itu disebutnya biasanya full stack gitu. Nah, kalau sebelumnya sih sempat jadi sistem analis juga. Kalau di sistem analis sendiri itu bagian kalau misalkan ada klien nih mau bikin aplikasi atau bikin website, dia biasanya kan menyampaikan apa yang diinginkan. Dia pengennya apa? Terus isinya apa aja. Nah, sistem analis itu tugasnya mencatat kebutuhan dari si pemilik aplikasi nantinya. Jadi nyatet permintaannya apa aja gitu ya. Terus misalkan ada halaman pengolahan A, B, C, terus fiturnya ada apa aja, terus data yang di entry nanti apa aja. Itu tugasnya sistem analis. Nah, sebelumnya saya jadi sistem analis. Nah, kalau sekarang jadi full stack developer, jadi kayaknya agak turun sih posisinya agak turun ya. Jadi kalau full stack itu biasanya kan orang teknis. Nah, sistem analis biasanya itu habis dari orang teknis jadi sistem analis. Nggak tahu ya, karena mungkin kekurangan tim kayaknya. Oke, hobinya apa Mas? Kalau hobinya sebenarnya agak jauh. Iya. Kalau hobi yang pertama jelas ngoding sih sama aja. Tapi ada hobi yang kedua. Kebetulan sama Mas Taufik nih hobinya. Hobinya musik. Baiklah. Iya, Mas Taufik ini salah satu racun musik yang sangat sudah terkenal sekali. Hampir semua anak kantor tuh diracunin sama Mas Taufik. Musiknya musik apa Mas? Musiknya macam-macam sih. Kalau Mas Taufik biasanya tuh suka yang agak nyentuh-nyentuh hati. Oh gitu ya. Oke. Melankolis ya. Sesuai isi hati. Cuman suka rock juga sih. Ya intinya apa aja sih, musik apa aja. Dangdut juga boleh sih. Kadang-kadang kita kalau udah stres ya, dangdut itu paling adem sih memang. Mungkin itu sih hobinya. Sama main game jelas. Ya refreshing yang paling umum untuk orang yang suka programming. Biasanya orang tuh nyebutnya kalau udah di depan monitor terus itu namanya nerd gitu. Kalau orang nerd tuh biasanya pelariannya ke game. Aduh gitu ya. Coding nggak cukup terus larinya ke game ya? Iya. Aku kira istri kedua aja itu coding. Oh gitu, tapi ujung-ujungnya tetap di depan laptop ya Mas ya? Iya. Bosnya juga di depan laptop juga, jadi megang mouse sama keyboard. Oke. Baiklah, ada medsos nggak Mas? Mau dibagi nggak? Kalau medsos, jarang main medsos. Iya deh. Iya. Ada sih, cuma Facebook aja. Facebook juga buat main game sebenarnya. Punya Facebook itu cuma buat main. Apa gamenya? Farmville jangan-jangan? Bukan. Oh iya, Farmville. Aduh kelihatan banget ya. Farmville. Farmville main juga. Apapun sih sekarang Facebook kan ada yang memang digunakan untuk login gitu. Jadi game apapun sih. Oh iya ya. Bisa buat akun buat daftar akun ya. Iya, buat daftar akun. Jadi apapun yang pakai Facebook ya biar gampang, tinggal one click register Facebook. Oke. Dulu pernah punya IG, cuman kayaknya udah saya jual. Oh gitu. Terlalu mager ya. Ya Sobat Balai, apalagi yang suka belajar jangan sering main IG. Tapi boleh kalau buka IG-nya BPSDMP Kominfo Yogyakarta gitu. Ya, jadi kalau pakai sosmed mending buka yang bermanfaat, berfaedah. Soalnya kalau udah seringan rebahan buka IG itu suka lupa waktu gitu. Makanya saya jual. Enggak produktif ya jadinya. Iya, tapi IG-nya kalau IG yang bermanfaat nggak apa-apa ya Mas ya. Betul. Contohnya IG-nya gitu. BPSDM Kominfo. IG-nya bpsdmp.kominfo.jogja ya Sobat Balai. Jadi kalau ada info menarik dari IG-nya kita, pokoknya harus di like, terus
harus kalau info yang menarik bisa di-save. Terus kalau bisa komen ya. Ini permintaan tapi sekaligus agak maksa ya Sobat Balai semuanya. Oke, gitu sudah cukup Mas Herda. Cukup dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, karena banyak yang mau saya tanyakan. Oke, selanjutnya Mas Taufik, silahkan berkenalan sekali lagi untuk sekali lagi ya. Berarti kemarin pernah berkenalan sepertinya ya Pak. Oke Sobat Balai ya, moga-moga kok ini datang aja ini orang gitu ya. Oke, saya perkenalan lagi ya, ini Sobat Balai. Nama saya Taufik Setiawan. Saya kok bisa masuk ke desain grafis, animator juga bisa, ini kenapa sih ya? Karena Sobat Balai, posisi saya sebagai seorang generalis sebenarnya ya. Generalis itu ya hampir sama nggak Mas Eda yang full stack itu tadi ya. Ini generalis hampir semua yang berhubungan dengan multimedia, gitu konten multimedia bisa kita kerjakan ya dengan sendiri gitu. Artinya tidak memiliki satu spesialisasi di mana gitu. Oh ya, saya kira generalis itu kayak suatu aliran apa gitu Aliran, Mas. enggak. Sama aliran aja. dalam multimedia atau gimana? Enggak, dia menguasai segala lini. Oh gitu ya, ternyata ya. Paham ini alur kerjanya ya Mbak, tepatnya gitu. Sehingga untuk bekerja sendiri di semua lini itu bisa lah. Gitu. Jadi makanya Mas Taufik ini desain grafis juga bisa, terus animasi juga bisa. Terus apa lagi Mas? Yang multimedia kreatif tadi ya, itu bisa juga. Designer ya. Multimedia designer itu bisa juga gitu. Oke, serba bisa ya pokoknya tamu-tamu kita pada hari ini ya Sobat Balai ya. Gitulah ya. Tuntutan. Gitu ya. Oke, Mas Taufik, kok bisa sih Mas Taufik ini jatuh cinta sama dunia apa namanya multimedia, desain grafis, animator dan sebagainya? Itu awal mulanya kayak gimana nih? Awal mula nih, kenapa bisa suka ya? Jangan dejavu ya Mas, ini kayaknya pertanyaan yang sama nih kayak pernah denger gitu ya. Kok kayak yang kemarin gitu ya. Nggak apa-apa ya, jangan bosan ya ditanya ini tuh. Suka ya karena nggak suka gimana coba, kita kerja dihadapkan dengan gambar-gambar. Gambar apa Mas? Gambar macam-macam ya kan, dengan suara, musik, visual yang menarik, kemudian suara-suara macam-macam kan asik kerjanya. Apalagi kerja bisa pakai baju bebas, gimana lagi kalau nggak di industri kreatif kan. Industri kreatif salah satunya ya ini multimedia ini gitu sih Mbak. Oh gitu ya, awal Gitu mulanya sih, seperti awal itu ya. mulanya. Kalau Mas Herda gimana Mas? Awal mulanya terjun ke dunia web. Kayaknya tadi sempat cerita deh sebelum ke web kemana dulu gitu kan. Pada akhirnya menentukan pilihan terakhirnya itu di dunia web developer gitu. Awalnya gimana? Kalau awalnya nih ceritanya sebenarnya panjang banget. Iya, kita masih punya waktu sih sampai 24 jam ya. Kalau biasanya sih mungkin intronya itu cerita dari awalnya, karena ditanyanya itu kenapa suka dari mana awalnya. Biasanya itu kalau programmer, teknisnya programmer itu biasanya dari orang-orang jurusan IPA ya. Kalau dari SMA itu masuk ke tempat kuliah itu jurusnya IT itu kan dari IPA. Nah kalau saya dulu tuh SMA-nya IPS sebenarnya. Ya jadi ngurusin uang tapi bukan uangnya. Dan itu kan masuknya bisanya ke sistem informasi. Nah kalau di sistem informasi itu kebanyakan untuk teknis aplikasinya itu cuma sekilas-sekilas. Sistem informasi ya. Informasi. Nah kebanyakan malah multimedia. Nah dari awal kuliah itu sebenarnya suka multimedia, sama kayak Mas Taufik. Jadi ya generalis juga. Juga sama. Jadi dulu sukanya itu ngedit foto, mulai suka ngedit foto itu dari SMA pertama kali punya komputer, terus ngedit video, terus suka film kartun. Nah sampai semester 6 itu lanjut ambil film kartun. Sempat skripsi juga mau ngambil film kartun, sudah janjian, sudah bikin konsep sama temen, tapi akhirnya ternyata alih profesi temennya. Oh temennya. Jadi, ngambil aplikasi malah. Nah dari situ deh, ya mungkin ada cerita sedih di situ. Oh ya, berpisah di persimpangan jalan ya. Jadi kecewa berat akhirnya, jauh banget kan jomplangnya itu dari multimedia ke coding, sama sekali nggak ngerti coding. Dari semester 9 itu baru mulai dari semester 9 itu baru kenal yang namanya pemrograman. Nah dari situ tuh awalnya belajar, mulai dari PHP yang natif dulu, kemudian di 2010-11 ya agak telat sebenarnya itu baru kenal dengan framework. Nah dari situ tuh mulai jatuh cinta. Nah kenapa jatuh cinta? Serunya di sini pemrograman tuh ternyata. Jadi kalau ngedit itu kan memang makan waktu ya, iya nggak sih Mas? Nah kalau
ngoding itu serunya ketika kita belajar terus error, itu kan sering error ya karena kita mungkin nggak ada yang mandu atau mungkin belajar otodidak dari internet, itu kadang suka error karena nggak ada yang ngasih tahu gitu, kita cuma baca. Nah ketika errornya itu bisa solve atau bisa benar, nah di situ tuh semangatnya itu kayak ngalah Menggelora gitu ya. menggelora. Nah di situ tuh mulai jatuh cinta sama coding sampai sekarang. Akhirnya alhamdulillah malah jadi rezekinya bisa kerja di dunia IT yang spesifik ke pemrograman. Oke, ini hampir sama kayak yang kemarin ya. Kalau Sobat Balai ikuti Bismartnya kita yang kemarin, kita ngundang Mas Jatun juga. Jadi dia itu semakin banyak menemukan masalah, itu semakin dia tuh kayak bersemangat gitu Mas untuk menggeluti bidangnya di junior di network administrator gitu. Jadi mungkin seperti itu ya Sobat Balai ya. Kalau misalnya kita mulai menggeluti di web, mungkin sudah digambarkan sama Mas Herda tadi ya. Awal-awalnya sih mungkin karena kita cuman copy paste mungkin ya, pengalaman saya ya Mas ya, copy paste source code di web gitu kan. Tapi ternyata setelah kita copy paste itu aja tuh errornya tuh masih ada gitu loh. Tinggal kita running pun ternyata masih ada, padahal kita udah sama nih ya codingnya. Tapi ternyata setelah ya sebel juga sih nyari ini errornya di mana gitu kan Mas ya, supaya program ini bisa running. Tapi begitu programnya running ya, webnya jalan, rasanya tuh kayak habis puasa terus disiram air putih gitu Mas. Gitu ya. Bahagianya tuh segernya ya. Bahagia banget gitu ya. Langsung ke pengen traktir kayaknya. Bahagianya luar biasa karena emang ngoding itu rumitnya sangat mati. Ketika ketemu error yang nggak selesai, itu benar-benar bikin emosi sih. Tapi ketika ketemu bahagianya udah gugur semua. Apalagi kalau udah mulai dapet sesuatu dari situ ya. Ilmu baru, ilmu ya. Oke, ilmu baru. Dan rezeki ya pastinya betul, dong Mas ya. Ngomong-ngomong soal rezeki nih Mas. Traktir Sobat Balai. Kan kalau dapat rezeki itu kan biasanya habis bikin program web, bikin proyek animasi apa. Nah, bisa diceritain nggak ke Sobat Balai? Udah bikin web apa aja, udah bikin proyek animasi apa aja nih Mas, multimedia apa aja, mungkin bisa diceritain ke Sobat Balai semuanya. Ada Mas Jatun? Aku dulu. Oh ya, pingsut apa home pimpah apa poli dulu nih buat nentuin siapa yang mau ngomong dulu. Oke, saya dulu deh, yang paling muda. Oke. Kalau dulu awalnya sih karena baru belajar, apalagi otodidak itu dari web profil dulu, mungkin teman-teman yang belajar dari web profil dulu. Oke, web profil ya. Web profil. Kalau web profil memang kalau dari segi nilai memang ya nggak terlalu besar. Karena cuma nampilin informasi aja ya. Informasi profil perusahaan, profil sekolah, profil lembaga. Nah kalau pengen yang lebih besar nilainya biasanya itu yang saya kerjakan di kantor, sistem informasi manajemen. Karena memang kompleksitas menu dan data yang diolah, makanya nilai proyekmu pun lebih besar daripada sekedar web profil. Tapi dulu awalnya waktu belajar web itu dari web profil dulu, terutama yang buat skripsi juga, yang waktu kecewa itu juga bikin web profil. Itu awal jatuh cintanya itu dari web profil dulu. Nah, sampai sekarang berlanjut, kemudian di kantor itu dikasih jatahnya yang SIM terus, sistem informasi manajemen. Oke. SIM sama web profil itu bedanya apa Mas? Bedanya dari segi menunya. Kalau misalkan si web profil itu kan cuma menampilkan profil perusahaan ya, sekitar perusahaan. Nggak ada kayak fungsi-fungsi khusus, menu-menu khusus gitu kalau, ya? Nggak ada. Kalau si web profil ya cuma menampilkan kayak history, misi, mungkin ada sedikit portofolio, gitu. Mungkin ada postingan-postingan dari perusahaan tersebut. Nah, kalau si SIM itu tergantung SIM-nya nanti. Dia ngolah data apa? Kayak misalkan contoh data keuangan gitu. Ya berarti yang diolah yang berhubungan dengan keuangan. Misalkan ada jurnal, ada laporan keuangan, kemudian ada data apa sih namanya? Lupa ya. Pokoknya tentang keuangan lah. Terus kalau misalkan sistem pelaporan dari mulai entry data pengajuan pelaporan dulu, kemudian pengajuan datanya dulu, kemudian nanti ada biaya untuk kegiatan, terus nanti sampai pelaporan.
Itu secara umumnya ya, tapi submenunya masih banyak lagi. Nah jelas itu banyak olah data sih kalau si sistem informasi milik. Ya. Oke, gitu ya ternyata. Kalau oh ya, Mas Taufik dulu deh. Oh enggak, terusin dulu. Iya. Lagi seru loh tadi aku dengerin. Jadi pengen berubah jadi Oh gitu ya. programmer. Generalis ya Mas. Generalis ya. itu. Luas lagi gitu ya. Oke, mungkin animasi apa Mas yang pernah dibikin nih proyek-proyeknya nih? Oke. Kalau animasi sih kebanyakan pesanan ya, Mbak ya. Kayak Pesanannya siapa? pesanannya kalau di antar Buma ya kemarin tuh PE ya Mas ya. Kemudian untuk iklan RBTV. Kemudian beberapa freelance juga ya, contohnya ya buat untuk iklan-iklan apa kemarin ya yang iklan mobil yang juga saya pernah ceritakan kemarin. Kemudian apa lagi ya, Prambanan TWC. TWC itu apa ya? TWC untuk animasi Taman Wisata Candi. Itu buat promosi atau gimana? Gimana? Buat promosi. Buat promosi Candi Prambanan. Promosi Oke. aplikasi untuk candi Prambanan. Gitu. Kemudian untuk salah satu apa ya, wayang digital yang ada di Prambanan gitu juga ada gitu. Itu sih Mbak gitu. Yang lainnya agak lupa ya. Oh ya, nanti diingat-ingat dulu ya Mas. Gitu. Halus tapi nyombongnya ya. Gitu. Kapan lagi bisa sombong di depan ini kan? Ya, kita teman-teman bercanda guys. Oke, kira-kira kalau bikin animasi itu butuh berapa waktu yang lama sih Mas? Butuh berapa lama gitu? Tergantung kompleksitas dari ceritanya ya. Oh gitu ya. Kemudian atau teknik sama yang tergantung digunakan durasinya apa? juga Bener, apa ya? durasi, kompleks cerita, seberapa Sama banyak teknik. karakternya gitu. Itu pengaruh semua. Nggak bisa dikira-kira sih. Gitu. Paling ya semakin rumit semakin rumit, permintaannya. semakin lama otomatis. Tapi kalau animator itu dia kerja sendiri atau mungkin ada beberapa bagian yang di split, kamu ke bagian yang ini, kamu bagian yang gambar, atau kamu yang bagian apa kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara animator ini sebenarnya ada dua. Animator 2 dimensi, 3 dimensi, dan mungkin bahkan motion graphic pun juga ada. Ya, dan itu beda. Kalau 2 dimensi itu pun juga dipisah lagi. Nanti ada key animator dan in between animator. Nah, key animator itu membuat kunci gambarnya, in between untuk menghaluskan gerakannya untuk 2 dimensi. Ya, kalau untuk 3 dimensi mungkin lebih fokus lagi, dia hanya menggerakkan karakternya. Nanti bisa menggerakkan objek-objek yang mau digerakkan gitu kan. Nah, itu untuk 3 dimensi. Kemudian kalau untuk apa tadi? Tak sebutin terakhir tadi. Kok jadi lupa aku ya. 2 dimensi, 3 dimensi dan enggak in between. Apa ya? Apa tadi? Apa ya? Apa tadi apa? Apa tadi? 2 dimensi, 3 dimensi. Yang satu itu lah. Yaitu lebih ke objek nyata sih Mbak. Jadi kayak clay ya, biasanya clay animation gitu kan. Nah, jadi dia udah ada puppetnya, tinggal kita gerakin ya. Contohnya ya istilah kalau animator itu bisa dibilang wayang lah ya. Dalangnya kita gerakin wayangnya. Gitu sih Mbak. Kalau dulu kan aku sempat kayaknya pernah lihat ya, zaman aku masih muda sih Mas. Oke kan. Banget sih. Itu kayaknya Disneyland itu bikin animasi itu dari gambar gitu ya. Flipbook ya. Itu masih kayak gitu apa? Sekarang udah beda, sekarang full software. Gitu, pakai software ya, nggak gambar secara manual gitu ya. Gambar manual tetap diperlukan biasanya untuk namanya animatic sekarang itu. Storyboard beda lagi. Beda lagi. Jadi sebelum sampai ke proses animasi itu ada proses animatic. Animatic tuh bentuk kasarnya biasanya. Kalau misalnya kita mau bikin nyiptain karakter gitu mungkin ya, atau gimana? Bukan. Tapi karakter udah ada, tinggal kita gerakin. Tapi gambaran kasar gerakannya untuk menentukan durasinya. Nanti ketika masuk ke animator, scene ini, shoot ini tuh berapa detik sih? Nah, itu baru bisa dikerjakan untuk mempermudah pekerjaan. Lininya banyak nih Mbak. Gitu iya, kan. Saya masih roaming nih bayangin. Lininya banyak nih teman-teman nih, tapi seru kok. Gitu. Oke. Tadi saya mau nanya apa ya? Saya lupa. Jadi entah kenapa di sini tuh terlalu nyaman gitu loh, bikin lupa semuanya gitu. Apa ya? Sekarang kita Kerpean dulu Mbak. Kita ke PN dulu ya. Oke. Mas Hendra, kalau web atau web developer itu apa namanya? Seberapa penting sih di dalam kehidupan kita saat ini gitu? Web developer ya.
Kita sih ngeliatnya ke sosial media aja ya. Itu kan kalau sosial media itu kan hampir semua itu butuh bantuan dari web, terutama di kalau misalkan aplikasi mobile kayak Instagram, Facebook itu kan. Nah, kalau yang belum mobile aja deh, yang versi webnya yang kita biasa buka di web browser, nah itu kan semua pakai aplikasi web. Nah ini kalau zaman sekarang ini apalagi lagi pandemi ya, nah itu aplikasi web sangat dibutuhkan sekali supaya mengurangi kontak langsung. Nah itu aplikasi web sangat berguna sekali. Kayak misalnya aplikasi web yang dalam bentuk pelaporan, nah itu kan kita nggak perlu lagi tuh ketemuan langsung. Jadi cukup dibikin aplikasinya, kita buka dari HP juga bisa, dari laptop bisa, kita ngelaporin dari jarak jauh gitu. Itu enaknya aplikasi web. Jadi terus untuk instalasinya juga kita nggak perlu install, cukup diakses dari web browser dan beres. Jadi installnya cukup di server aja. Nah, itu. Jadi penting banget nih pas pandemi ini Sobat Balai untuk develop aplikasi web ya, karena nggak cuma dibikin untuk maksudnya web ini nggak cuma untuk web itu sendiri, tapi juga bisa mendukung platform yang lainnya kayak misalkan desktop, terus mobile itu kan yang butuh koneksi antar perangkat itu pakai protokol web itu juga sangat bisa sekali. Kayak misalkan Android sama iOS itu kan butuh yang namanya API. Kalau di web itu istilahnya ada API. Nah API-nya itu tetap dibikin dari web gitu, dari pemrograman, dari web developer. Oke. Bedanya apa sih Mas kalau misalnya web developer sama mobile programming gitu? Itu ada bedanya nggak? Apa sama aja? Beda pemrogramannya, beda bahasa pemrogramannya. Kalau developer itu bahasa pemrogramannya, contohnya yang umum itu PHP, ASP, ada Python juga bisa. Kalau yang umum sih PHP sama ASP sih yang saya tahu, sering saya pakai juga. Kalau mobile itu tergantung mobilenya, iOS atau Android. Kalau iOS itu pakainya bahasanya apa ya? Saya cuma ingat toolsnya sih, pakainya Xcode gitu ya, bukan Kalicode ya. Xcode namanya. Saya suka punya Kalicode. Kalicode buat apa? Bukan, ada Xcode. Ya bahasanya kayak sih, kalau nggak sih Java, saya lupa. Nah kalau untuk Android bahasanya itu kalau nggak pakai Java, pakai Java Kotlin. Jadi beda. Terus untuk struktur codingnya juga agak beda sih. Kalau di Android sama iOS itu kalau nggak salah codingnya itu ya langsung ya. Kalau tadi saya nyebutin ada front end, ada back end. Nah kalau untuk mobile itu dua-duanya langsung satu programmer. Nah kalau di web itu bisa terpisah ya. Kalau misal kayak saya itu kan full stack ya, bisa ngerjain back end sama front end sekaligus. Tapi yang sebenarnya bagusnya kalau di dalam tim untuk membangun satu aplikasi web itu terpisah antara front end sendiri, back end sendiri. Karena pekerjaannya rumit ya dua-duanya. Kecuali apa yang biasa saya kerjakan, sistem informasi manajemen itu nggak terlalu banyak UI yang rumit gitu. Jadi saya bisa bikin front end-nya sendiri tanpa butuh bantuan programmer front end. Itu kenapa saya namanya full stack, karena saya ngerjain bisa semuanya tapi ya nggak desain yang rumit-rumit. Tapi kalau udah mulai desain yang rumit kayak misalkan biasanya web profil tuh dari segi prosesnya itu sebenarnya simpel, tapi tampilannya kadang-kadang suka kuat karena kan kita mau menampilkan sesuatu ke pengunjung online tuh, bukan netizen ya. Kalau netizen ke sosial media, maksudnya ke pengunjung website ya. Pengunjung website. Kalau misalkan websitenya tampilannya bagus kan keren gitu. Maksudnya ini berarti perusahaannya memang niat untuk menyampaikan informasi. Nah biasanya malah web profil yang rumit-rumit. Padahal kan yang ditampilin cuman kayak informasi gitu ya, nggak ada update, nggak ada segala macamnya. Beda kayak si SIM kan yang diolah kan datanya udah beda, ada data keuangan, ada data penjualan, ada data laporan gitu. Kalau web profil sebenarnya cuma simpel tapi tampilan yang rumit gitu. Nah kalau SIM yang rumit adalah back-end-nya, program pengolahannya gitu. Oke, mungkin bisa dijelasin lagi nih Mas, front end sama back end itu bedanya tuh apa gitu? Bedanya jelas di pemrogramannya. Kalau bahasanya kalau yang biasa saya pakai sehari-hari itu, kalau front end biasanya pakainya HTML, CSS, terus JavaScript ya. Nah itu untuk memprogram tampilan. Jadi teman-teman kalau misalkan mengakses sebuah web, nah itu yang dilihat adalah tampilannya dulu ya. Nah itu tuh biasanya disebutnya pemrogramannya itu front end gitu. Jadi pemrograman untuk membuat tampilan website gitu. Nah kalau back end
itu lebih ke pengolahan datanya. Mm-mm. Jadi di belakang layar seperti ya. Misalkan si user nih minta halaman profil. Mm-mm. Nah, si backend itu akan memproses, oh ini user minta halaman profil nih, dia akan menampilkan halaman profil. Jadi sebenarnya cara kerjanya kayak gitu. Dia kalau PHP itu nggak kelihatan. Backend itu nggak Backend-nya. kelihatan. Nah, kalau front end yaitu yang kita lihat sehari-hari. Sehari-hari lagi. Setiap kali kita buka halaman web, yaitu adalah HTML. Iya, kalau backend-nya proses di dalamnya website itu ya. Karena bahasa pemrogramannya juga beda, tools yang digunakan juga beda ya. Beda. Kalau backend tadi biasanya pakai PHP kalau saya. Itu yang kita pelajarin ya di kelasnya VSG ASKKNI yang Junior Web Developer gitu. Jadi untuk Sobat Balai semuanya nih, saya selipin promo dikit ya. Buat Sobat Balai semuanya yang belum daftar ya, VSG ASKKNI. VSG ASKKNI yang terdekat itu ada di Denpasar, kayaknya sudah ditutup ya pendaftarannya ya. Terus habis itu ada lagi di Buleleng, terus sama di Kota Yogyakarta. Jadi untuk Sobat Balai semuanya yang ada di sekitar Kabupaten Buleleng dan Kota Yogyakarta silahkan daftar dulu ya. Itu yang offline ya. Itu nanti akan kita buka pendaftarannya, jadi tetap pantau terus ya IG-nya bpsdmp.kominfo.jogja. Dan di samping itu kalau misalnya teman-teman atau Sobat Balai semuanya yang mungkin jauh dari Buleleng, jauh dari kota Jogja, nggak apa-apa, kita masih buka untuk program VSG ASKKNI yang online gitu ya. Jadi nanti silahkan Sobat Balai semuanya langsung cus menuju ke websitenya digitalent.kominfo.go.id. Nanti pilih skemanya dulu. Jadi pilih skemanya, terus habis itu pilih lokasinya gitu. Jadi yang pertama adalah pilih skema dulu. Sobat Balai pengen ikut yang mana gitu. Pengen ikut web developer atau pengen ikut timnya Mas Taufik ya. Timnya Mas Herda web developer atau timnya Mas Taufik yang animator, intermediate animator gitu ya. Oke. Karena cuma tinggal sebentar lagi ya waktu pendaftarannya, jadi cuma sampai tanggal 30 Juni. Jadi jangan buang kesempatan ini ya Sobat Balai semuanya, harus mendaftar, harus ikut semuanya, harus dicoba gitu supaya kita tetap produktif di masa pandemi ini ya Sobat Balai. Jangan cuma rebahan-rebahan aja gitu ya. Rebahan produktif. Iya, rebahan produktif. Oke. Mas Taufik masih di sini kan? Mas. Aku masih di sini. Sobat Balai. Mungkin bisa promosiin dong ke Sobat Balai semuanya pentingnya animasi itu saat ini tuh buat apa Mas? Ya, pentingnya ya kita penting nggak sih sebenarnya? Di pandemi ini hiburan kita apalagi di rumah kalau nggak nonton film, ya kan lah. Film itu salah satu produk ya kan, animasi, ya kan, produk kreatif multimedia. Kalau ditanya pentingnya, udah pasti penting dong, apalagi besok ya dengan makinnya perkembangan zaman, otomatis animasi pasti digunakan untuk semua dunia. Oke, baik. Tadi kalau misalnya Mas Taufik itu kan bikinnya pakai aplikasi ya. Aplikasinya biasanya apa sih yang dipakai? Aplikasi kalau saya sendiri seringnya untuk 3 dimensi saya seringnya pakai Blender 3D. Blender 3D. Blender ya, bukan blender buat ngalusin buah ya, teman Sobat Balai ya. Ini blendernya tuh beda. Mas, kalau itu buat ngalusin gerakan apa ngalusin? Itu buat semuanya, semua workflow pembuatan animasi 3D dari awal sampai akhir bisa dilakukan. Bahkan sampai pembuatan game itu bisa. Terus pemrograman ya. Ini bisa kita gabung ya besok ya. Iya, collab ya. Collab gini ya. Oh enggak, sorry, maaf. Saya collab tuh kerja sama ya Sobat Balai. Collaboration ya. Collaboration, tidak collab yang sakit ya. Gitu sih. Terus buat Sobat Balai kalau misalnya dia pengen nih tertarik nih ke dunia animasi, mau jadi animator, itu wajib nggak punya skill buat menguasai Blender 3D itu tadi? Kalau animatornya 3D ya pasti gitu. Tapi aplikasi banyak Sobat Balai, ada 3D tadi, ada 3D Blender, ada Maya ya kan, kemudian ada 3D SMax, kemudian ada Cinema 4D ya. Itu nanti Sobat Balai bisa mempelajari setiap aplikasi itu, fungsinya beda-beda ya. semua. Oh gitu. Benar, fungsinya beda-beda. Ada yang khusus motion graphic, biasanya masuknya ke
Cinema 4D nanti untuk animasi movie ya. Kalau teman-teman lihat di Netflix atau mana itu biasanya seringnya pakai Maya. Ya kan, untuk film-film Disney kayak gitu. Nah, untuk Blender juga ada beberapa sekarang sudah mulai beranjak berubah ke Blender. Kenapa? Karena gratis gitu. Oke, itu yang disukai sama disukai. kita Jadi semua kita ya. tanpa membaca ya gitu. Jadi anti apa ya hero ya? Anti hisap. Kita pakai software yang free gitu. Oke, gitu. Tapi tadi beberapa aplikasi yang disebutkan itu fungsinya beda, Mas. Jadi harus punya semuanya apa harus satu-satu? Kita tentukan kita mau fokus sebagai Oh, apa. gitu. Apakah sebagai animator istilahnya motion graphic atau benar animator untuk movie, film? Motion itu beda. graphic tuh yang kayak apa ya? Motion graphic biasanya lebih ke iklan, Mbak. Oke. Kayak gitu. Kayak gitu lebih ke iklan ya, lebih ke TVC ya, gitu. Kalau yang satunya? animasi ya otomatis untuk movie kayak gitu udah pasti beda gitu. Sebenarnya mereka bisa juga saling mengerjakan seperti itu, tapi dari spesifikasi aplikasi mereka lebih efektif ketika digunakan. Yang mungkin kalau kita bisa Cinema 4D itu buat motion graphic ya kan. Blender sudah mulai enak buat motion graphic, dan kemudian kalau Maya memang dikhususkan biasanya untuk movie, film. Walaupun mereka sama-sama bisa, tapi fiturnya itu lebih memudahkan ketika digunakan untuk produk itu gitu sih. Itu yang 3D ya. Kalau yang untuk 2D itu biasanya beda aplikasi lagi ya. Beda lagi ya. Untuk 2D yang motion graphic ada After Effects biasanya. Nah, untuk yang 2D yang animation ya, untuk movie itu biasanya ada Toon Boom, kemudian apa ya? Toon Boom. Tapi agak lupa namanya nih, Mbak, saking banyak aplikasi ya karena generalis ini. Apa? Adobe Flash ya, termasuk Adobe Flash. Adobe Flash sudah bangkrut ya teman-teman, diganti namanya Adobe Animate sekarang. Oh, iya. Udah bangkrut nih gitu karena sahamnya dibeli oleh Adobe gitu. Ya, jadi Adobe Animate nih sekarang. Itu sih, Mbak. Kalau 2D gitu. Ini kalau misalnya ada sobat balai yang tertarik nih tiba-tiba, aduh aku pengen nih mau jadi animator, kayaknya kok asik gitu. Kayak misalnya saya nih lihat dengar penjelasannya Mas Taufik, kok apa namanya? Menarik ya ternyata. Terus tapi aku nggak bisa apa-apa, Mas. Terus gimana dong? Apa aku harus apa ya? Mulai dari mana? Mulai dari mana gitu, Mas? Loh. Gimana? Ini loh. Ada acara PGSGA online ya. Ikuti dong. Oke. Simple itu. Dengan mentor yang mantep, cakep lah. Kominfo ini kurang apa coba ya sobat balai ya. Dan yang paling penting satu tadi, Mas, gratis. Itu gratis, kita dapat ilmu, relasi baru, gratis lagi. Kapan lagi? Cepat daftar ya sobat balai. Ini penting gitu. Karena bener, karena yang penting tuh selain ilmu, Mbak, itu ada relasi baru. Karena dengan relasi baru, bener, kita bisa ketemu orang baru dan tawaran-tawaran pekerjaan itu bisa makin banyak. Gitu. Sebenarnya seberapa penting sih, Mas, sertifikasi kompetensi ini? Kenapa kok akhir-akhir ini tuh sering banget gitu loh, sertifikasi harus penting nih, kamu harus tersertifikasi kayak gitu. Itu kenapa nih? Seberapa penting sertifikasi kompetensi ini yang siapa dulu nih? Dunia saat ini gitu, Mas untuk menghadapi persaingan industri ini. Ini ada yang menyerang. Mau mikir dulu kayak. Aku nurut yang tua dulu lah, nggak sopan nanti kalau Kalau buat saya pribadi sih, sobat balai ya, sertifikasi itu pentingnya ketika nanti kita akan melamar pekerjaan. Nah itu biasanya ditanyain tuh, udah sertifikasinya udah apa aja. Karena nanti kita project udah banyak nih, tapi belum pernah diuji sebenarnya ilmu kita tuh sudah sejauh mana, terus sudah sekompeten apa, terus sudah sudah sejauh mana kita gitu. Kalau misalnya portofolio itu memang penting sih, tapi biasanya ada perusahaan-perusahaan yang memang menanyakan sertifikasi, terutama kalau perusahaan yang perusahaan besar, terus juga perusahaan luar negeri. Jadi biasanya lihat portofolionya sama lihat sertifikasinya gitu. Karena kan kita itu belajar, terus kita udah kerja, tapi kita juga perlu diuji sebenarnya itu udah sejauh mana sih ilmu kita. Itu kan perusahaan juga pengen tahu sih sebenarnya kita ujian sertifikasi kita tuh udah sampai mana sih, itu sudah sejauh mana sih gitu. Buat bukti supaya kita tuh benar-benar berkompeten di bidang itu gitu ya. Soalnya kemarin saya sempat cerita juga sih sama Mas Herda,
Jadi ada di kelas webnya kita ya. Itu dia masih belum tahu sebenarnya fungsinya sertifikasi itu buat apa sebenarnya. Nah, ini untuk sobat balai semuanya ya yang mungkin masih bingung sertifikasi itu buat apa sih sebenarnya. Karena saat ini memang sertifikasi itu sangat diperlukan sekali ya untuk sobat balai semuanya, terutama yang mungkin masih nyari-nyari kerja gitu ya, masih yang ngelamar-lamar kerja gitu kan. Karena saat ini itu menjadi salah satu persyaratan juga untuk perusahaan-perusahaan ketika akan merekrut pegawai-pegawai karyawan-karyawannya, terutama yang di bidang TIK gitu, dengan menunjukkan sertifikasi itu. Jadi perusahaan itu kayak yakin gitu ya, yakin kalau ternyata kompetensi ini sangat berkompeten, dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi, dan itu dikeluarkan dari BNSP. Jadi ini sudah berstandar secara nasional gitu sobat balai. Sudah dapat ketemu jawabannya belum Mas? Sama lah. Gitu sih. Saya mau istirahat ini Mas. Sama Pak. Iya sama gitu aja. Gitu aja kan. Sama kayak Mas Ridwan udah lengkap banget. Saya mau bertanya memberi jawaban apa lagi gitu kan. Karena penting banget memang itu udah dijawab semua ke Mas. Oke, baiklah. Berarti programnya VSG ASKK ini relate ya sama kebutuhan industri saat ini ya. Karena biasanya paling utama sih pasti namanya pengalaman kerja itu jelas. Perusahaan pasti mempertanyakan kamu udah bikin apa aja, kamu pengalamannya udah membuat apa saja itu pasti. Portofolionya gitu ya. Nah, kalau teman-teman apalagi yang belum sempat bekerja tuh, kan belum sempat nyari pengalaman tapi udah pengen kerja. Nah, salah satunya ikut pelatihan dan sertifikasi buat bukti ke perusahaan itu. Ini loh aku udah disertifikasi, ini loh aku udah pernah ikut training, jadi aku udah terbukti ilmuku gitu. Oke, baiklah gitu ya sobat balai semuanya. Jadi diulangin lagi yang di luar kota Jogja sama yang di Kabupaten Buleleng, kalau misalnya mungkin masih ingin ya, pasti ingin dong ya, karena kita udah dengerin kan betapa kerennya profil-profil pengajar kita ini yang VSGA offline ini. Untuk sobat balai semuanya yang pengen tersertifikasi juga ya, tersertifikasi secara nasional dari BNSP, silahkan daftar di digitalent.kominfo.go.id. Nanti akan ada banyak sekali skema di situ ya. Selain web developer, selain intermediate animator, kita juga punya skema-skema yang lain. Saya buka dulu ya PPN saya ya. Salah satunya adalah junior graphic design ya, buat yang suka grafik-grafik desain gitu. Selain intermediate animator, kita juga punya junior graphic design sama intermediate multimedia designer gitu. Terus kalau yang suka jaringan, itu juga kita punya skema junior network administrator sama radio frequency engineer gitu. Itu buat yang suka jaringan-jaringan. Terus kalau yang suka sama kayak Mas Herda ini ya, aliran ini programming, coding gitu ya. Kita punya junior mobile programmer sama junior web developer gitu. Jadi nanti silahkan sobat balai semuanya daftar di situ, pilih skemanya, karena kita juga bermitra ya sobat balai semuanya yang ada di Jawa Tengah, Bali sama DIY. Untuk di Bali kita punya ITB Stikom dari Bali, kemudian punya Politeknik Negeri Bali, itu adalah mitra kita di Bali. Kemudian kalau di Yogyakarta kita punya IMIKOM sama UGM gitu. Terus kalau yang di Jawa Tengah kita bermitra sama Politeknik Negeri Cilacap dan Politeknik Negeri Semarang gitu. Jadi untuk sobat balai semuanya buruan daftar karena gratis ya, itu yang paling penting, itu gratis gitu. Nah, tadi kan saya udah tanya ke Mas Taufik ya, kalau misalnya saya pengen masuk ke dunia animator yang dipersiapkan apa aja. Nah, sekarang kalau misalnya saya pengen terjun ke dunia web Mas, itu saya harus punya skill apa dulu nih sebenarnya? Soalnya kan kalau di kelas saya lihat yang cewek itu cuma 3 Mas, yang lainnya cowok-cowok semua. Itu ngaruh nggak sih Mas sebenarnya? Antara cowok sama cewek. Itu memang biasanya yang suka itu cowok sih, cewek itu jarang suka. Iya, emang saya nggak suka coding Yang Mas. lebih suka ngetik cowok kali ya. Yang jelas yang cuma lucu-lucuan aja ya, sobat balai ya. Yang jelas harus ngetik itu juga harus bisa gitu. Yang harus dipersiapkan itu sekarang itu orang yang nge-share ilmu apapun nih sebenarnya, nggak cuma web, itu banyak di internet. Nah itu mungkin diawali dari situ dulu ya.
tentunya ada niat dulu pengen belajar pemrograman khususnya web misalnya. Itu bisa nyari dari YouTube, bisa di Google juga banyak artikel. Nah, dari situ nanti persiapan toolsnya cukup sederhana, ada code editor, pilihannya itu untuk yang paling gampang ada Sublime Text, terus kalau yang agak advance sedikit ya itu ada VS Code. Nah itu yang tools yang paling umum digunakan oleh programmer web. Itu bisa untuk back end, bisa untuk front end. Kemudian kalau untuk back end ada tambahan satu lagi namanya web server dan database server. Itu sudah dalam satu paket toolsnya, softwarenya. Pilihannya ada SAM atau Laragon. Itu yang biasanya pakai. Yang lain ada lagi sih, ada WAM, terus kalau di macOS itu ada MEM kalau nggak salah. Nah, SAM juga bisa sih di macOS, terus ada lagi apa ya, saya lupa. Tiga itu sih biasanya ada SAM, Laragon, WAM gitu. Nah itu bisa di search di Google. Oke, free download ya Mas ya? Free semua, saya biasanya pakai free. Nah paling kalau yang Sublime nih, kalau yang pakai free itu biasanya nongol bayar lagi, tapi nggak masalah sih, jarang-jarang kok nongolnya. Cuman biasanya diingetin suruh bayar gitu. Karena masih pakai versi free. Biasa ya. Diingetin, pokoknya kalau ada tagihan tuh rajin ya ngingetinnya ya. Oke, terus selanjutnya nih kita tadi sudah ngomongin sertifikasi nih. Terus peluang karirnya nih di bidang animator, di bidang web untuk saat ini tuh masih terbuka luas atau gimana nih Mas menurut pandangan Mas Herda sama Mas Taufik? Misalnya kita mau menggeluti dunia web developer atau dunia animator, apakah stuck di situ aja atau mungkin bisa diperluas lagi gitu? Peluang karirnya apakah cukup oke? Siapa ini? Saya, Mas Herda. Oh. Oke. Ya, karena hampir sekarang hiburan tuh nggak bisa dipisahkan, ya. Otomatis konten hiburan tuh harus selalu ada. Ya, itu bisa dilihat berarti kira-kira bakal terbuka lebar untuk pekerjaan ya kan. Artinya ya masih sangat terbuka luas. Untuk jadi nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir. Ya, yang penting mungkin kalau saran saya, kalau pengen kerja di studio harus datang ke kota besar. Contohnya apa? Jakarta, Batam, dan Bali. Itu yang banyak untuk studio-studio besar untuk animasi khususnya. Apakah Jogja ada? Jogja juga ada, cuman tidak sebesar kota-kota yang saya sebutkan itu. Gitu Bisa ya. Bali itu kalau ada namanya ya Base Animation, itu gede juga. Maaf Base sudah jadi Brown Bag ya. Kalau di Jakarta udah banyak banget gitu. Itu sih gitu. Oke, jadi nggak perlu khawatir nih sobat balai semuanya. Pokoknya setiap ada kesempatan kita belajar ilmu baru harus dicoba ya gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa fokus ke situ gitu ya, benar-benar menekuni kayak Mas Taufik ini gitu kan. Gitu. Terus kalau Mas Herda gimana nih peluang karirnya sebagai web developer? Kayaknya makin panjang sih kalau web banyak ya. Musim pandemi kayak gini kan serba online. Nah, teman-teman suka belajar nggak? Suka main sosmed nggak? Nah, jangan suka mainnya aja tapi ikut bikin juga. Apalagi zaman sekarang kan semua itu serba web, semua itu serba online. Nah itu peluang karirnya udah jelas tuh. Ya karena semua serba online, apalagi kalau nggak tentang web gitu. Jadi masih luas teman-teman, jangan khawatir. Oke, soalnya kalau Mas Taufik sama Mas Herda ini kan walaupun secara real itu kan kerjanya di gigs itu tadi ya, tapi tetap nggak menutup kemungkinan kalau misalnya terima kayak job-job dari luar itu ya, kayak freelance kayak gitu ya. Oke. Ya, terutama programming. Nah, itu kalau programming itu ada beberapa website yang memang menyediakan pekerjaan secara online. Bahkan nggak usah kerja di perusahaan pun sebenarnya bisa kalau si programmer itu. Malah bahkan banyak sekali programmer itu yang nggak kerja di perusahaan, dia kerja sendiri. Baik itu bikin tim sendiri secara offline, baik dia kerja secara mandiri, cuma membuka website-website pekerjaan secara online. Dan itu bisa dilakukan di mana aja ya, nggak harus di kantor gitu kan. Tapi jangan kelamaan ngoding teman-teman, nanti nggak move on. Oh gitu ya. Nikah ya. Iya, nggak nikah. Tinggal nikah atau? Ya tapi agak bahaya sih sebenarnya sih memang, apalagi kalau udah jadi nerd itu udah ngoding ngegame ya tahu-tahu buka pintu udah di masa depan. Halo, selamat datang di masa depan gitu. Udah terbang ya kan. Tadinya mas keluar jadi Pak D kan. Oh, ponakanku banyak. Oke, ngomongin
ngomongin masa depan nih, kira-kira habis ini mau ada rencana kemana lagi nih Mas? Pengembangan karir kemana gitu? Kalau saya dulu nih. Iya udah, Yang tua dulu. kayaknya udah siap nih. Itu kan udah disebut tua berarti udah mentok sih. Kalau saya sendiri sih masih tetap di web programming gitu. Karena masih udah jatuh cinta sih. Karena asiknya itu tadi kalau nemu error terus kita bisa solve errornya itu masih tetap asik sampai sekarang ya. Apalagi kalau errornya itu beruang gitu ya, maksudnya beruang di akhirnya gitu. Itu asik banget. Terus yang lainnya karena saya udah jadi diminta untuk jadi dosen juga dia. Jadi kalau saya udah mentok sih nggak mana-mana lagi. Nggak move on nanti. Iya, dia tinggal menaikkan jenjang karir di dosen. Oke. Terus Mas Taufik nih kira-kira apa Mas? Apa ya, saya saat ini menjalani apa yang jelas dulu di depan. Gitu. Nanti Gini soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin masa depan itu ada masa jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka pendek mungkin menikmati yang ada sekarang gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang gimana Mas? kayak saya pengen Nikah jadi atau musisi. Musisi yang memproduksi video klipnya sendiri secara animasi ya, mungkin gitu ya. Masih tetap ke multimedia ya. Tetap multimedia ketemu. Karena Tapi itu tetap orang bebas gini aja. Oke, gitu. berangkatnya juga dari hobi ya, hobinya Hobi musik, musik. hobinya graphic design Bener, gitu ya. bener. Terus bagaimana mengolah hobi itu supaya menjadi sesuatu yang menghasilkan. Bener, lebih lah gitu. oke. Lebih menghasilkan. Gitu sih. Mm-mm. Jangka panjangnya tuh yang lainnya ya kita serahkan lah biar semesta bekerja. Asik. Oke. Gitu kan. Studio animator di Bali. Oke, baik. Tadi disebutin ya Mas Taufik ya. Kalau kita mau berkarir di dunia animasi, mau jadi animator, itu kita harus hijrah ya ke kota-kota besar. Kota besar. Salah satunya tadi kalau nggak salah Mas Taufik menyebutkan Bali. Bali. Ya. Mungkin bisa disebutin Mas, apa sih yang terkenal di Bali untuk animatornya? Kalau yang saat ini sih ada Brownback Studio. Brownback ya. Brownback Studio itu gede dulu namanya Best Animation. Itu gede banget ya. Karena juga tuh biasanya film-film Disney dia kerjain di Batam juga ada. Sama kalau Jakarta sih lebih banyak sebenarnya. Cuman saya juga tidak terlalu hafal ya karena saking banyaknya, banyak banget startup studio baru di Jakarta gitu. Tapi kalau yang di Bali cuman yang itu aja atau ada beberapa? Kalau yang gede yang saya tahu itu. Tapi mungkin ada beberapa lagi yang mungkin masih kecil mungkin ya Mas ya. Mungkin ada juga yang kecil-kecil yang menerimain project-project cuma yang gede itu. Kayak semacam production house gitu. Tapi dia cuma nerima jasa, jadi tetap ceritanya dari luar negeri, dia cuma membuatkan gitu aja. Bukan produk mereka sendiri. Jadi hanya menerima jasa. Ini Disney punya film, contohnya Raya apa ya, udah dipisah disuruh kerjain studio itu. Gitu. Bukan produk yang contohnya kalau ada yang namanya kalau yang sekarang sering kita dengar Nusa animasi, iya toh yang film animasi Nusa itu kan, kalau itu kan produk, lah itu dikerjakan oleh studio. Kalau nggak salah Little Giant ya kalau itu. Yang bikin Nusa Jakarta. itu ya. Itu di mana itu Little Giant? Jakarta itu. Di Jakarta. Oke. Jadi kalau Brownback itu tadi Bali. dia kayak nerima pesanan gitu ya dari pihak yang lain gitu ya. Bener. Secara online gitu. Secara online. Walaupun nggak harus ke studio, sebenarnya teman-teman bisa juga freelance. Itu banyak banget yang membutuhkan seorang animator ya kan. Karena kan lininya ini banyak nih, 3 dimensi. Sebelum sampai ke animator tuh ada proses modeling kemudian ada texturing ya kan, rigging, sampai kemudian ke animator gitu. Tinggal kita cari aja, banyak banget Mbak. Itu step-step apa tadi Mas? Modeling, rigging, Produk untuk membuat sebuah film animasi, produk animasi itu melalui step itu. Jadi animator tuh ada step ke yang keberapa setelah itu gitu. Mungkin yang pertama dulu Mas, stepnya apa dulu nih? Membuat objeknya itu bisa biasa kita sebut sebagai modeling, atau kalau artisnya namanya modeler artis, gitu. Seorang modeler. Kemudian ada tekstur artis yang memberi warna. Modeling, tekstur artis. Memberi warna. Ya. Kemudian ada rigger. Rigger itu yang memberi tulang kepada objek gitu kan. Memberi apa istilahnya? Memberi tulang tuh maksudnya? Tulang kalau manusia karakter. Ini kan tulang gitu ya. Benar, jadi bisa digerakkan biar bisa digerakkan oleh si animator gitu lah.
Setelah sampai ke rigger itu ke proses rigging ya. Kalau rigger kan orangnya nih. Rigging itu prosesnya kan, kemudian ke animator, ke animasinya lah. Nanti nama pekerjaannya kan si animator kan namanya. Gitu. Nah, setelah animasi nanti ada proses layout artis juga gitu. Layout artis ada lagi nanti lighting artis sendiri sampai ke render artis. Kalau render itu berarti udah mateng ya atau gimana kalau render? Render itu membuat datanya agar bisa diolah di proses editing nanti. Gitu. Render 3D-nya gitu kan. Nanti baru masuk ke dalam proses editing, penggabungannya gitu. Jadi render itu sebelum editing malahan. Ya, sebelum editing. Jadi ada render 3D-nya secara mentah raw biasa kita sebut, nanti baru masuk ke final render lah. Ada proses compositing juga yang akan menggabungkan antara 3D render tadi dengan visual effect. Jadi banyak banget tuh Mbak step. Iya ya, stepnya banyak sekali ya ternyata ya. Dan setiap lini itu mempunyai tim sendiri-sendiri. Jadi bisa dibayangkan dalam satu film ada berapa tim. Ternyata untuk memproduksi misalnya satu film atau itu berlaku juga nggak kalau misalnya kita bikin iklan gitu? Berlaku juga. Sama-sama melewati proses yang banyak itu. Gitu ya. Nah kebetulan kalau posisi saya sebagai generalis, saya menguasai setiap lini itu, akan tetapi tidak memiliki spesifikasi khusus di tiap lini itu. Jadi memahami alur kerjanya. Seperti itu sih. Oke, jadi animator kalau misalnya kita bikin animasi ya Sobat Balai semuanya, ternyata prosesnya itu panjang sekali dan Sobat Balai itu bisa jadi peluang Sobat Balai untuk berkarir ya, terutama untuk di bidang animator itu tadi, karena dari proses yang awal sampai proses akhir itu ternyata nggak bisa kita kerjain sendiri-sendiri. Ternyata ada timnya masing-masing untuk setiap proses itu, dan Sobat Balai itu sangat peluangnya sangat luar biasa sekali untuk berkarir di situ gitu ya, gitu. Oke, mungkin sebelum kita akhiri sesi kita dari hari ini, ada motivasi untuk Sobat Balai semuanya nih untuk tetap bersemangat, untuk tetap jadi jagoan digital. Kira-kira apa nih motivasi? Kata-kata motivasi. Ini Mas Irda nih yang sering ngasih saya motivasi ya. Karena saya kan sering drop ya Mbak ya. Saya sering drop curhat saya. Saya selalu dimotivasi oleh ini kakak saya, om saya. Om Irda ini. Mungkin bisa mau mewakili Mas Taufik, Mas. Apa ya? Motivasinya itu mungkin gitu teman-teman. Di masa pandemi ini kan mungkin belum bisa sekolah langsung, terus belum bisa kuliah langsung, belum bisa bekerja secara langsung. Mungkin banyak waktu yang tambahan waktu luang ya. Mungkin waktu luangnya itu bisa digunakan untuk belajar sih. Kebanyakan daripada cuma buat rebahan, main sosmed nggak jelas. Ya kecuali sosmed yang ada ilmunya ya. Kayak ini ya, kayak IG-nya. Agen komunitas sangat bermanfaat. Nah daripada terbuang percuma, mending buat belajar, mendalami. Kalau memang di perkuliahan atau di sekolah itu ilmunya kurang, sekarang itu informasi sangat cepat ya. Dari YouTube ada, dari sosial media juga ada, dari search engine nyari di Google juga banyak. Jadi jangan disia-siakan waktu yang banyak ini untuk belajar. Oke, terima kasih sekali ya Mas Herda. Intinya adalah di tengah keterbatasan kita saat ini ya, di masa pandemi ini, kita jangan berhenti untuk tetap berproduktif, tetap berinovasi, mengembangkan kemampuan yang ada di kita gitu. Jangan cuma rebahan aja ya Sobat Balai semuanya. Salah satu contohnya yang bikin kegiatan produktif itu adalah mengikuti VSGA SKKNI yang online gitu ya. Saya sebutin lagi atau kita langsung? Oke, sebutin lagi ternyata. Jadi Sobat Balai, selain nggak usah pokoknya kita di masa pandemi ini kita juga harus rebahan tapi yang produktif ya, rebahan tapi produktif gitu. Salah satunya adalah dengan mengikuti VSGA SKKNI yang online. Ada banyak sekali skema yang bisa diikuti. Kalau Sobat Balai semuanya suka sama programming kayak timnya Mas Herda ini, Sobat Balai bisa ikut skemanya Junior Web Developer atau Junior Mobile Programmer itu untuk yang suka sama coding programming gitu ya. Alirannya Mas Herda satu frekuensi sama Mas Herda ya. Terus kalau satu frekuensi sama Mas Taufik ini ya, oke, itu suka grafis
bisa mengikuti skema Junior Graphic Design sama Intermediate Animator dan Intermediate Multimedia Designer. Itu untuk yang suka grafis. Terus kalau yang suka jaringan kayak bintang tamunya kita yang kemarin ya, Mas Jatun, itu kita juga ada skema Junior Network Administrator sama Radio Frequency Engineer gitu. Jadi nanti silahkan Sobat Balai langsung menuju ke websitenya digitalent.kominfo.go.id untuk informasi yang lebih lanjut. Juga untuk pendaftarannya ada di situ. Pilih skemanya, terus pilih mitra kerjanya. Kalau di BPSDMP Kominfo Yogyakarta itu ada di Jawa Tengah, DIY dan Bali. Kalau di Bali kita bermitra sama ITB, Stikom Bali sama Politeknik Negeri Bali. Kalau yang di Jawa Tengah kita bermitra sama Politeknik Negeri Cilacap sama Semarang. Kalau yang di DIY kita bermitra sama Amikom, Universitas Amikom sama Universitas Gajah Mada UGM gitu. Jadi nanti silahkan Sobat Balai pilih sesuai skemanya dulu, sesuai yang dibutuhkan oleh Sobat Balai dulu gitu. Dan semuanya ini free, gratis, dan fasilitasnya juga sama ya kayak yang di PSGA offline ini. Jadi nanti akan selain mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi dari LSP, juga nanti untuk yang lolos akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP gitu. Terus habis itu juga sebelum mengikuti uji kompetensi kita juga di reskilling dulu ya, dibantu untuk mengingat-ingat lagi nih yang kemarin didapat di sekolah, yang kemarin didapat di perkuliahan atau malah mungkin bisa menambah ilmu baru gitu kan. Dan kalau yang online ini durasinya agak panjang ya Sobat Balai semuanya kalau dibandingkan dengan yang offline gitu, tapi fasilitasnya sama gitu dan semuanya gratis, jadi nggak usah khawatir untuk Sobat Balai semuanya, walaupun rebahan tapi tetap bisa produktif gitu ya Sobat Balai semuanya ya. Oke, kita cukup sekian dulu ya untuk hari ini, untuk sesi Bismart hari ini. Terima kasih untuk Mas Herda, terima kasih untuk Mas Taufik. Besok datang lagi Mas Taufik untuk edisi berikutnya atau kalau ada yang multimedia tadi kayak masih ada satu slot sih ya, mungkin saya bisa datang lagi nih. Iya itu tergantung Sama, sih, ya. Tergantung ya mau gitu. bawa apa sini gitu ya. Oke. Nyaman banget soalnya saya duduk di sini tuh ditanya-tanyain, seneng banget gitu. Ketagihan gitu ya Mas ya. Oke, segitu aja ya Sobat Balai semuanya. Terima kasih sudah mengikuti sesi Bismart pada hari ini. Sampai jumpa lagi di edisi Bismart berikutnya. Tetap sehat, salam semangat, salam sehat selalu, dan salam jadi jagoan digital. Selamat sore. Sorry. Digital jagoan. Yeay. Lancar ya. Ya Allah, kena. Mantap.